Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu berdiri dalam sholat, namun hatimu terasa jauh, sepi dan kosong? Bibir bergerak menyebut nama Allah, tetapi pikiranmu masih berkelana ke urusan dunia yang tak ada habisnya. Lalu muncul satu pertanyaan yang jarang berani kita hadapi. Jika sholat adalah pertemuan dengan Tuhan, mengapa kita sering keluar darinya tanpa perubahan apapun? Bagaimana jika selama ini yang berdiri di sajadah hanyalah tubuhmu, sementara jiwamu belum benar-benar hadir? Bagaimana jika sholat yang kita lakukan baru sampai gerakan, belum sampai kepada Allah sebagai tujuan sejati? Video ini bukan tentang cara sholat yang baru, tetapi tentang membuka kembali makna sholat yang hampir terlupa. Tetap di sini, karena mungkin sholat yang akan kamu dengar kali ini bukan sekadar ibadah, melainkan panggilan pulang bagi jiwamu. Bab 1. Sholat yang tak lagi sekadar gerakan. Sholat seringkali kita jalani dengan tubuh yang patuh, namun hati yang diam-diam menjauh. Kaki melangkah ke sajadah, tangan terangkat, lisan melafazkan ayat-ayat suci, tetapi batin tetap membawa hiruk-pikuk dunia yang tak sempat ditinggalkan. Padahal sholat sejatinya adalah panggilan pulang bagi ruh yang lelah merantau. Ia bukan sekadar kewajiban yang ditunaikan agar gugur tanggungan, melainkan undangan lembut dari Allah agar hambanya berhenti sejenak, menoleh ke dalam dan menyadari siapa dirinya di hadapan yang maha ada. Ketika sholat hanya menjadi rutinitas, ia kehilangan rasa. Namun ketika disadari sebagai pertemuan, ia menjadi cahaya yang menenangkan bahkan sebelum doa diucapkan. Dalam pandangan ma'rifat, sholat bukan pertama-tama soal gerakan, melainkan soal kesadaran. Tubuh hanyalah alat, sementara hakikat sholat berlangsung di wilayah yang lebih halus, kesadaran akan kehadiran Allah. Banyak orang benar dalam fikihnya, tetapi jauh dalam ruhnya. Mereka berdiri menghadap kiblat, namun hati menghadap selainnya. Disinilah sholat mulai terasa kering, seolah-olah ayat-ayat hanya lewat di bibir, tanpa singgah di jiwa. Padahal satu tarikan napas yang sadar di hadapan Allah lebih bernilai daripada 1000 gerakan yang kosong dari rasa hadir. Sholat hakikat mengajak manusia untuk jujur pada dirinya sendiri. Jujur bahwa selama ini kita sering berdiri di hadapan Allah dengan membawa banyak kepentingan, banyak harapan dunia, dan sedikit sekali penyerahan. Kita datang kepadanya lebih sering sebagai penuntut daripada sebagai hamba. Maka sholat pun menjadi daftar permintaan, bukan perjumpaan penuh adab. Padahal para arif mengajarkan, sholat adalah saat engkau diam agar Allah berbicara di dalam hatimu, bukan saat engkau berbicara panjang agar Allah menuruti kehendakmu. Ketika keheningan batin tercipta, disitulah sholat mulai bernapas. Ada satu rahasia lembut dalam sholat yang jarang disadari, bahwa Allah tidak membutuhkan sholat kita, kitalah yang membutuhkannya. Setiap takbir adalah pengakuan ketergantungan, setiap bacaan adalah penopang jiwa, dan setiap sujud adalah obat bagi kesombongan yang tak kita sadari. Sholat yang hidup akan perlahan mengikis keakuan, melembutkan hati yang keras, dan menenangkan pikiran yang gelisah. Ia bekerja bukan dengan paksaan, tetapi dengan kesadaran yang tumbuh perlahan, seperti embun yang jatuh tanpa suara, namun menyuburkan tanah. Maka bab pertama dari sholat hakikat bukanlah belajar gerakan baru, melainkan belajar hadir. Hadir sepenuhnya, meski hanya sebentar. Hadir dengan membawa luka, harap, takut, dan cinta, lalu meletakkannya di hadapan Allah tanpa topeng. Ketika sholat dijalani dengan kehadiran seperti ini, ia tidak lagi terasa sebagai beban waktu, tetapi sebagai tempat berlindung. Dari sinilah perjalanan ruhani dimulai, bukan dengan merasa sudah dekat, tetapi dengan menyadari betapa selama ini kita masih sering jauh, dan dengan kerendahan hati itu, Allah mendekat dengan caranya yang paling lembut. Bab 2. Takbir sebagai gerbang pelepasan. Takbir sering kita ucapkan dengan ringan, seakan ia hanya kata pembuka yang wajib dihafal dan diulang. Padahal dalam jalan ma'rifat, takbir adalah pernyataan agung yang mengguncang tatanan batin. Ketika lisan mengucap Allahu Akbar, sejatinya jiwa sedang dipanggil untuk bersaksi bahwa tidak ada apapun yang lebih besar, lebih penting, dan lebih menentukan daripada Allah. Namun betapa sering takbir
hanya berhenti di tenggorokan, sementara hati masih sibuk menghitung urusan dunia yang tak sempat ditinggalkan. Di titik ini sholat belum benar-benar dimulai karena gerbangnya belum dilewati dengan kesadaran. Takbir adalah momen pemisahan. Ia memisahkan antara dunia dan kehadiran ilahi, antara kesibukan dan ketundukan, antara aku yang sibuk mengatur hidup dan hamba yang rela diatur olehnya. Dalam satu kalimat singkat itu, seharusnya seluruh beban dilepaskan, bukan dibawa masuk. Namun manusia seringkali membawa segalanya ke dalam sholat. Kekhawatiran, ambisi, amarah, bahkan ego yang ingin diperhatikan. Takbir pun kehilangan daya ruhaninya, berubah menjadi formalitas yang tidak melahirkan perubahan batin. Padahal satu takbir yang jujur mampu memutus rantai keterikatan yang menahan jiwa. Dalam kearifan para arif, takbir adalah latihan kematian yang paling lembut. Bukan kematian tubuh, melainkan kematian rasa memiliki. Saat tangan diangkat, seolah engkau berkata, "Ya Allah, semua yang ada di genggamanku aku lepaskan." Namun melepaskan bukan perkara mudah, sebab ego selalu ingin merasa berkuasa. Maka takbir yang hakiki hanya bisa dilakukan oleh hati yang bersedia kalah, bersedia tidak memegang kendali, dan bersedia masuk ke wilayah kepasrahan. Di sanalah sholat berubah dari aktivitas menjadi perjalanan batin yang sunyi namun dalam. Takbir juga mengajarkan adab tertinggi dalam ibadah, yaitu mendahulukan Allah di atas segala sesuatu. Selama ini, banyak manusia menyebut nama Allah, tetapi menomorsatukan selainnya. Mereka menyebut Allah Maha Besar, namun takut kehilangan dunia. Mereka mengakui Allah Maha Kuasa, namun gelisah jika rencana mereka tidak berjalan. Takbir hadir untuk meluruskan ketimpangan ini, mengingatkan bahwa hanya ketika Allah benar-benar dibesarkan di dalam hati, jiwa akan menemukan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Takbir yang hidup melahirkan keberanian untuk menyerah, dan dari penyerahan itulah ketenangan lahir. Maka jika sholat terasa berat, seringkali bukan karena ibadahnya, tetapi karena takbirnya belum selesai. Kita mengangkat tangan, namun tidak benar-benar melepaskan. Kita mengucap kebesaran Allah, namun masih menyimpan kebesaran diri. Bab ini mengajarkan bahwa sholat hakikat dimulai dari satu kejujuran sederhana, berani meninggalkan dunia walau hanya sejenak. Ketika takbir dijalani dengan kesadaran ini, sholat tidak lagi menjadi kewajiban yang dipaksakan, melainkan ruang aman tempat jiwa beristirahat, karena akhirnya ia tidak perlu lagi berpura-pura kuat di hadapan yang Maha Mengetahui. Bab 3, Al-Fatihah sebagai pengakuan kebergantungan jiwa. Al-Fatihah bukan sekadar bacaan yang mengawali sholat, melainkan pengakuan terdalam tentang posisi manusia di hadapan Allah. Setiap ayatnya adalah cermin yang memantulkan siapa diri kita sebenarnya. Ketika lisan mengucap pujian kepada Rabb semesta alam, sesungguhnya jiwa sedang diingatkan bahwa ia hidup bukan karena kekuatannya sendiri, bukan karena kecerdasannya, dan bukan pula karena rencana-rencananya yang rapi. Hidup ini berjalan karena Allah terus mengizinkannya berjalan. Tanpa izin itu, satu napas pun tidak akan sampai ke dada. Al-Fatihah hadir untuk membangunkan kesadaran ini dengan lembut, agar manusia tidak terjebak dalam ilusi kemandirian yang menyesatkan. Dalam jalan makrifat, Al-Fatihah dibaca bukan untuk didengar telinga, tetapi untuk dirasakan oleh hati. Saat menyebut Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bukan sekadar sifatnya yang diingat, melainkan kenyataan bahwa seluruh hidup manusia dibalut oleh kasih yang tak pernah putus. Bahkan dosa, kegagalan, dan luka pun seringkali merupakan bentuk kasih yang belum dipahami. Al-Fatihah mengajarkan bahwa Allah tidak pernah menjauh, manusialah yang sering menutup dirinya sendiri. Ketika ayat-ayat ini dibaca dengan kesadaran, sholat berubah menjadi pelukan ruhani yang menenangkan, bukan tuntutan yang menegangkan. Puncak kejujuran dalam Al-Fatihah terletak pada pengakuan penghambaan dan permohonan pertolongan. Kalimat itu bukan sekadar deklarasi iman, melainkan pengakuan kelemahan yang paling dalam. Mengatakan bahwa hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan, berarti mengakui bahwa segala sandaran lain pada akhirnya rapuh. Namun seringkali lidah mengucapkannya, sementara hati masih bergantung pada manusia, harta, jabatan, atau kemampuan diri. Disinilah Al-Fatihah menjadi penguji,
bukan hanya bacaan. Ia menyingkap apakah tauhid kita masih konsep atau sudah menjadi kesadaran yang hidup. Permohonan akan jalan yang lurus bukanlah permintaan arah semata, melainkan permintaan agar hati dijaga dari kesesatan yang halus. Jalan yang lurus dalam makrifat bukan hanya soal benar dan salah, tetapi tentang tetap rendah hati saat benar dan tetap berharap saat salah. Banyak orang tersesat bukan karena tidak tahu kebenaran, tetapi karena merasa sudah sampai. Al-Fatihah mengajarkan bahwa hidayah bukan sesuatu yang dimiliki, melainkan sesuatu yang terus diminta. Selama manusia masih memohon petunjuk, ia masih berada dalam penjagaan Allah. Maka Al-Fatihah dalam sholat hakikat adalah dialog sunyi antara jiwa dan Tuhannya. Ia bukan bacaan pembuka yang boleh dilewati dengan tergesa, tetapi fondasi kesadaran yang menentukan hidup atau tidaknya sholat. Jika Al-Fatihah dibaca dengan hadir, seluruh sholat akan mengalir dengan rasa tunduk yang lembut. Namun jika ia dibaca dengan lalai, sholat akan kehilangan ruhnya sejak awal. Bab ini mengajarkan bahwa mengenal Allah tidak selalu dimulai dari pengetahuan yang tinggi, tetapi dari pengakuan sederhana bahwa tanpanya kita bukan siapa-siapa. Dan dengan kesadaran itulah Allah mendekatkan dirinya dengan cara yang paling halus. Bab 4. Rukuk sebagai penundukan akal dan keakuan. Rukuk sering dipahami sekadar sebagai gerakan membungkukkan badan, padahal dalam dimensi ma'rifat ia adalah simbol penundukan yang sangat dalam. Ketika punggung diluruskan dan kepala direndahkan, sejatinya yang sedang diminta tunduk bukan hanya tubuh, melainkan akal dan keakuan manusia. Rukuk mengajarkan bahwa setinggi apapun pengetahuan, secerdas apapun pemahaman, semuanya tetap berada di bawah kebesaran Allah. Banyak manusia merasa dekat dengan Tuhan karena ilmunya, tetapi justru terhalang oleh ilmunya sendiri. Karena ilmu yang tidak ditundukkan akan melahirkan kesombongan yang halus. Rukuk datang untuk merapikan kembali posisi itu, agar akal tahu tempatnya, dan hati kembali lembut dalam menerima kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia terbiasa mengandalkan logika untuk mengendalikan segalanya. Ia ingin memahami sebelum percaya, ingin menguasai sebelum menyerah. Sikap ini perlahan terbawa ke dalam sholat. Ayat-ayat dibaca, tetapi diperlakukan seperti teks yang biasa, bukan firman yang hidup. Rukuk hadir sebagai jeda yang memutus dominasi akal tersebut. Di posisi ini, manusia diajak mengakui bahwa tidak semua hal harus dipahami untuk diterima, dan tidak semua hikmah harus dijelaskan untuk diimani. Ada wilayah-wilayah ketuhanan yang hanya bisa disentuh dengan tunduk, bukan dengan debat atau analisis. Ucapan tasbih dalam rukuk bukan pujian kosong, melainkan latihan membersihkan persepsi tentang Allah. Mensucikan Allah berarti melepaskannya dari gambaran-gambaran yang kita ciptakan sendiri. Banyak manusia menyempitkan Allah sesuai kepentingannya. Allah yang hanya hadir saat dibutuhkan, Allah yang hanya dicari saat susah, Allah yang seolah bisa dinegosiasikan. Rukuk membongkar semua itu dengan kesadaran bahwa Allah Maha Agung, melampaui bayangan, melampaui logika, dan melampaui harapan manusia. Ketika tasbih diucapkan dengan rasa ini, hati akan bergetar dalam ketenangan yang sulit dijelaskan. Rukuk juga mengajarkan adab menerima ketentuan. Dalam posisi ini, manusia belajar berkata dalam diam bahwa apapun yang datang dari Allah, baik yang dipahami maupun yang tidak, layak diterima dengan sikap tunduk. Banyak kegelisahan hidup lahir bukan karena cobaan terlalu berat, tetapi karena hati menolak kenyataan. Rukuk melatih penerimaan itu secara perlahan. Tubuh dilatih tunduk, agar batin pun belajar pasrah. Dari sini muncul kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan, karena jiwa telah berdamai dengan kehendak Allah. Bab ini mengingatkan bahwa sholat hakikat tidak akan terbuka selama akal masih ingin berdiri paling tinggi. Rukuk adalah pelajaran kerendahan yang harus diulang setiap hari, agar manusia tidak lupa bahwa dirinya adalah hamba, bukan pengatur semesta. Ketika rukuk dilakukan dengan kesadaran penuh, sholat tidak lagi menjadi ruang pembuktian diri, melainkan ruang penyerahan diri. Dari penyerahan itulah muncul cahaya kebijaksanaan yang lembut, yang membuat manusia tidak lagi sibuk mempertanyakan takdir, tetapi sibuk menjaga adab di hadapan yang maha menentukan. Bab 5.
sujud sebagai lenyapnya diri di hadapan Allah. Sujud adalah titik terendah tubuh sekaligus titik tertinggi kedekatan ruh. Ketika dahi menyentuh tanah, manusia secara simbolis mengembalikan dirinya ke asal penciptaan. Dari tanah ia diciptakan, dan kepada tanah pula keangkuhan itu dipatahkan. Dalam jalan makrifat, sujud bukan sekadar puncak rangkaian solat, melainkan puncak kesadaran tentang siapa diri ini sebenarnya. Di posisi ini, semua identitas dunia runtuh dengan sendirinya. Tidak ada lagi nama besar, tidak ada kedudukan, tidak ada pencapaian. Yang tersisa hanyalah seorang hamba yang sedang berhadapan dengan Tuhannya dalam keheningan yang penuh makna. Banyak manusia merasa dekat dengan Allah saat berdiri dan berbicara, namun sedikit yang benar-benar dekat saat diam dan merendah. Sujud mengajarkan bahwa kedekatan sejati tidak selalu hadir melalui kata-kata, tetapi melalui penyerahan total. Di saat ini, doa tidak perlu panjang, karena hati telah lebih dulu berbicara. Bahkan dalam diam pun, Allah memahami apa yang tidak mampu diucapkan. Sujud yang hidup melahirkan rasa aman yang tidak berasal dari dunia, melainkan dari kesadaran bahwa diri ini sepenuhnya berada dalam genggaman yang maha menjaga. Dalam sujud, ego kehilangan pijakannya. Ia tidak bisa berdiri, tidak bisa memamerkan apapun, dan tidak bisa membela dirinya sendiri. Inilah sebabnya mengapa sujud terasa berat bagi sebagian orang, bukan karena tubuh lelah, tetapi karena ego enggan direndahkan. Namun justru di titik inilah solat hakikat mulai membuka pintunya. Ketika manusia berhenti mempertahankan dirinya, Allah mulai memperkenalkan kedekatannya. Sujud mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan mengangkat diri, tetapi pada keberanian merendahkan diri di hadapan Allah. Tasbih yang diucapkan dalam sujud bukan lagi sekadar pengagungan, melainkan pengakuan ketidakberdayaan. Mensucikan Allah di posisi paling rendah adalah pelajaran tentang keseimbangan batin. Semakin rendah manusia di hadapan Allah, semakin tinggi derajatnya dalam ketenangan jiwa. Dari sujud yang sadar, lahir hati yang tidak mudah tersinggung, tidak haus pengakuan, dan tidak terikat berlebihan pada pujian manusia, karena ia telah merasakan kemuliaan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Bab ini mengajarkan bahwa sujud bukan tempat meminta agar hidup menjadi mudah, tetapi tempat menyerahkan hidup apa adanya. Disinilah solat berubah menjadi jalan pembebasan. Bebas dari tuntutan ego, bebas dari kecemasan yang berlebihan, dan bebas dari kebutuhan untuk selalu dimengerti. Ketika sujud dijalani dengan kesadaran ini, solat tidak hanya menghubungkan manusia dengan Allah, tetapi juga mendidik jiwa untuk hidup dengan rendah hati, tenang, dan penuh kepercayaan. Dari sujud yang demikian, manusia bangkit bukan sebagai pribadi yang lebih tinggi, tetapi sebagai hamba yang lebih utuh. Bab 6. Duduk di antara dua sujud sebagai kebangkitan kesadaran. Duduk di antara dua sujud adalah momen kebangkitan setelah peluruhan. Setelah ego diruntuhkan dalam sujud, manusia tidak langsung berdiri, tetapi diberi jeda untuk menyadari kembali keberadaannya sebagai hamba. Posisi ini mengajarkan bahwa dalam perjalanan ruhani, kehancuran diri bukanlah akhir, melainkan awal dari kesadaran yang lebih jernih. Duduk dengan tenang di hadapan Allah adalah simbol bahwa manusia hidup kembali bukan dengan keakuan lama, tetapi dengan jiwa yang lebih lembut dan terbuka. Disinilah solat menunjukkan kebijaksanaannya, membimbing manusia dari tunduk menuju sadar, dari hancur menuju utuh. Doa yang dibaca di posisi ini bukan sekadar rangkaian permintaan, melainkan pengakuan jujur tentang kebutuhan manusia. Ampunan, rahmat, rezeki, dan petunjuk bukan diminta karena manusia pantas, tetapi karena manusia lemah. Duduk di antara dua sujud mengajarkan cara meminta yang beradab, tanpa tuntutan, tanpa merasa berjasa. Ia melatih hati untuk berharap dengan rendah, bukan dengan keangkuhan. Ketika doa ini diucapkan dengan kesadaran, solat menjadi ruang penyembuhan, tempat luka batin disentuh oleh rahmat yang tidak terlihat namun terasa. Dalam dimensi makrifat, posisi ini adalah pelajaran tentang keseimbangan hidup. Manusia tidak diciptakan untuk terus-menerus runtuh, tetapi juga tidak untuk terus-menerus meninggi. Setelah sujud yang merendahkan, duduk di antara dua sujud
mengajarkan untuk kembali tegak dengan adab. Dari sini lahir sikap hidup yang tidak ekstrim, tidak berlebihan dalam kesedihan, dan tidak larut dalam kebanggaan. Jiwa belajar bahwa ketenangan bukan hasil dari kemenangan ego, melainkan dari kemampuan menerima diri apa adanya di bawah naungan Allah. Keheningan dalam duduk ini seringkali lebih bermakna daripada kata-kata. Jika hati hadir, ada rasa dekat yang sulit dijelaskan, seolah Allah memberi ruang bagi hambanya untuk bernapas setelah perjalanan batin yang dalam. Banyak orang melewati momen ini dengan tergesa, padahal disinilah jiwa diajak untuk menetap sejenak dalam kesadaran. Duduk di antara dua sujud adalah ajakan untuk tidak terburu-buru dalam hidup, untuk memberi jeda antara kejatuhan dan kebangkitan, agar setiap langkah diambil dengan kesadaran, bukan dengan reaksi semata. Bab ini mengingatkan bahwa sholat hakikat tidak hanya tentang merendahkan diri, tetapi juga tentang bagaimana bangkit dengan benar. Duduk di antara dua sujud mengajarkan bahwa hidup yang diberkahi bukan hidup tanpa jatuh, melainkan hidup yang tahu bagaimana kembali kepada Allah setiap kali jatuh. Dari posisi ini manusia belajar bahwa setiap kelemahan bisa menjadi pintu rahmat. Setiap kegagalan bisa menjadi jalan pulang, selama hati tetap duduk dengan tenang di hadapan Allah, menunggu petunjuknya dengan penuh harap dan adab. Bab 7. Tasyahud sebagai pembaruan kesaksian roh. Tasyahud adalah saat sholat berbicara tentang kesetiaan. Setelah perjalanan batin melalui tunduk, hancur dan bangkit, manusia diajak duduk lebih lama untuk memperbarui kesaksiannya di hadapan Allah. Ini bukan sekadar bacaan penutup, melainkan pernyataan bahwa jiwa masih memilih Allah sebagai satu-satunya tujuan. Duduk dalam tasyahud adalah simbol keteguhan, seakan hamba berkata dalam diam bahwa apapun yang terjadi di luar sholat, ia tetap terikat pada tauhid yang sama. Disinilah sholat mengajarkan bahwa iman bukan hanya rasa sesaat, tetapi komitmen yang terus dijaga. Kesaksian yang diucapkan dalam tasyahud bukan hanya tentang pengakuan lisan, tetapi tentang kesiapan hidup sesuai dengan pengakuan itu. Mengakui keesaan Allah berarti bersedia menyingkirkan segala bentuk penghambaan tersembunyi dalam diri, baik kepada manusia, keadaan, maupun diri sendiri. Namun inilah ujian terberat, karena berhala zaman ini seringkali tidak berbentuk patung, melainkan ambisi, ketakutan, dan keinginan untuk diakui. Tasyahud datang untuk menyadarkan bahwa setiap kesaksian akan dimintai pertanggungjawaban, bukan di akhirat saja, tetapi dalam cara hidup sehari-hari. Menyebut nama Rasul dalam tasyahud bukanlah formalitas, melainkan pengakuan terhadap jalan yang harus ditempuh. Dalam makrifat, mencintai Rasul berarti meneladani cara beliau tunduk, sabar dan menjaga adab di hadapan Allah. Salat hakikat menjadikan tasyahud sebagai momen menyelaraskan cinta, agar cinta kepada Allah tidak dilepaskan dari tuntunan. Tanpa teladan, cinta mudah berubah menjadi klaim kosong. Dengan teladan, cinta menjadi jalan yang nyata, meski penuh kesederhanaan dan pengorbanan. Keheningan tasyahud menyimpan kedalaman yang sering terlewat. Duduk lebih lama di posisi ini adalah latihan istiqomah dalam kesadaran. Tidak semua perjalanan ruhani berakhir dengan gejolak atau rasa haru. Ada kalanya kedekatan dengan Allah hadir dalam bentuk ketenangan yang tenang, tanpa air mata, tanpa getaran berlebihan. Tasyahud mengajarkan bahwa kedewasaan iman ditandai oleh keteguhan yang sunyi, bukan oleh luapan emosi sesaat. Jiwa yang matang mampu duduk dengan tenang di hadapan Allah tanpa perlu merasa istimewa. Bab ini menegaskan bahwa salat hakikat menuntut kesetiaan, bukan hanya kerinduan. Tasyahud adalah pengikat antara pengalaman batin dalam salat dan realitas hidup setelahnya. Ia mengingatkan bahwa setiap salam yang akan diucapkan harus membawa konsekuensi akhlak. Kesaksian yang diulang dalam salat harus hidup dalam perilaku. Jika tidak, ia hanya akan menjadi suara tanpa makna. Dari tasyahud yang sadar, lahir manusia yang tidak hanya rajin beribadah, tetapi juga menjaga kejujuran, kerendahan hati, dan kesetiaan pada tauhid dalam setiap langkah hidupnya. Bab 8. Salam sebagai kembali ke dunia dengan cahaya kesadaran. Salam sering dianggap sebagai penanda berakhirnya sholat, padahal dalam pandangan makrifat, salam justru adalah awal dari ujian yang sesungguhnya.
Setelah jiwa diajak berdiam di hadapan Allah, kini ia dikembalikan ke dunia dengan membawa apa yang diperolehnya dalam sholat. Menoleh ke kanan dan ke kiri bukan sekadar gerakan penutup, tetapi isyarat bahwa kesadaran yang baru saja dibangun harus dibagikan kepada kehidupan dan kepada sesama. Salam adalah tanda bahwa sholat tidak berhenti di sajadah, melainkan harus mengalir dalam sikap, ucapan, dan pilihan hidup. Ucapan salam adalah doa keselamatan, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi bagi seluruh arah kehidupan. Dalam satu kalimat yang lembut itu, manusia diajarkan untuk keluar dari ibadah dengan membawa niat damai, bukan keangkuhan spiritual. Sholat hakikat tidak melahirkan perasaan lebih suci dari orang lain, tetapi melahirkan rasa tanggung jawab untuk menjadi sumber ketenangan. Jika setelah sholat hati masih mudah marah, lisan masih tajam, dan perilaku masih melukai, maka ada kesadaran yang belum ikut keluar bersama salam. Dalam dimensi rohani, salam adalah latihan menjaga kehadiran Allah di tengah kesibukan dunia. Banyak orang merasa dekat dengan Allah saat sholat, tetapi jauh setelahnya. Salam hadir untuk mengingatkan bahwa kedekatan itu tidak seharusnya terputus hanya karena aktivitas kembali berjalan. Sholat yang hidup akan meninggalkan jejak dalam batin, berupa kewaspadaan halus agar tidak kembali larut dalam kelalaian. Jiwa yang tersentuh oleh sholat hakikat akan lebih peka, lebih lembut, dan lebih berhati-hati dalam bersikap, karena ia tahu kepada siapa ia akan kembali. Salam juga mengajarkan kerendahan hati dalam beragama. Ia menutup sholat dengan doa keselamatan, bukan dengan klaim keberhasilan. Seakan-akan hamba berkata bahwa meski telah berusaha menghadirkan diri, tetap ada kekurangan yang hanya bisa ditutup oleh rahmat Allah. Kesadaran ini menjaga hati dari rasa puas diri yang berbahaya. Dalam ma'rifat, orang yang merasa sudah sampai justru sedang menjauh. Salam mengembalikan manusia ke sikap awal, rendah, berharap, dan terus belajar. Bab ini menegaskan bahwa nilai sholat tidak diukur dari lamanya berdiri, tetapi dari perubahan setelahnya. Salam adalah jembatan antara kesucian ibadah dan kenyataan hidup. Ia menguji apakah sholat telah benar-benar menyentuh jiwa atau hanya menenangkan sesaat. Dari salam yang sadar, lahir manusia yang membawa damai kemanapun ia melangkah. Karena ia telah belajar bertemu Allah dalam sholat dan kini belajar menghadirkannya dalam setiap perjumpaan dengan kehidupan. Bab 9. Sholat sebagai jalan makrifat dan penyingkapan batin. Makrifat tidak selalu hadir melalui pencarian yang jauh dan rumit. Seringkali ia tersembunyi dalam ibadah yang paling dekat dan paling sering dilakukan. Sholat adalah jalan makrifat yang paling halus, karena ia tidak menuntut manusia meninggalkan dunia, tetapi menuntut manusia meninggalkan keakuan. Dalam setiap rakaat, Allah mengundang hambanya untuk mengenalnya, bukan melalui gambaran, melainkan melalui kesadaran yang tumbuh dari ketundukan. Ketika sholat dijalani dengan hadir, ia perlahan menyingkap tabir yang selama ini menutupi hati, bukan dengan cahaya yang menyilaukan, tetapi dengan kejernihan yang menenangkan. Dalam makrifat, mengenal Allah bukan berarti memahami hakikatnya, melainkan menyadari keterbatasan diri di hadapannya. Sholat mengajarkan pengenalan ini secara bertahap dan berulang. Setiap berdiri mengingatkan manusia akan amanah hidup. Setiap rukuk mengajarkan kerendahan, setiap sujud melatih kepasrahan. Tanpa disadari, sholat membentuk kesadaran baru, di mana manusia tidak lagi merasa sebagai pusat segalanya. Dari sini lahir pengenalan yang sunyi, pengenalan yang tidak diucapkan, tetapi dirasakan dalam cara seseorang menjalani hidup dengan lebih tenang dan tidak tergesa. Perjalanan makrifat melalui sholat bukan tentang mencari pengalaman spiritual yang luar biasa, melainkan tentang memurnikan niat. Banyak orang terjebak pada keinginan untuk merasakan sesuatu yang istimewa, padahal makrifat justru hadir ketika keinginan itu dilepaskan. Sholat hakikat melatih jiwa untuk beribadah tanpa menuntut balasan rasa. Ketika manusia berhenti mengejar pengalaman, Allah menghadirkan pemahaman. Pemahaman itu bukan berupa kata-kata, tetapi berupa sikap batin yang lebih lapang dalam menerima segala keadaan. Sholat yang menjadi jalan makrifat akan membentuk pandangan hidup yang berbeda. Manusia tidak lagi mudah menghakimi karena ia sadar bahwa dirinya pun masih dalam perjalanan. Ia tidak merasa paling benar
karena ia telah belajar merendah di hadapan Allah setiap hari. Kesadaran makrifat ini tidak membuat seseorang menjauh dari dunia, justru membuatnya hadir dengan penuh tanggung jawab. Ia bekerja, berkeluarga, dan berinteraksi dengan sesama, namun hatinya tidak lagi melekat berlebihan, karena ia telah menemukan sandaran yang lebih kokoh. Bab ini mengajarkan bahwa makrifat bukan puncak yang dicapai sekali, melainkan kedalaman yang terus digali. Solat adalah alat penggalian itu, sederhana namun konsisten. Selama solat dijaga dengan kesadaran, selama itu pula hati akan terus dibersihkan. Dari solat yang hidup, manusia belajar mengenal Allah melalui pengaruhnya dalam batin. Ketenangan yang tidak dibuat-buat, kebijaksanaan yang tidak dipaksakan, dan cinta yang tidak menuntut balasan. Di sanalah makrifat tumbuh, diam-diam, namun mengubah segalanya. Bab 10. Saat Allah menjadi tujuan sejati. Pada tahap terdalam dari solat hakikat, manusia tidak lagi berdiri di hadapan Allah dengan perhitungan untung dan rugi. Ibadah tidak lagi ditimbang dengan pahala semata, dan dosa tidak lagi ditakuti hanya karena ancaman. Ada pergeseran halus dalam batin ketika Allah sendiri menjadi tujuan, bukan apa yang dijanjikannya. Solat pun berubah dari kewajiban menjadi kebutuhan ruh, dari perintah menjadi kerinduan. Di titik ini, manusia beribadah bukan karena harus, tetapi karena tidak sanggup untuk tidak mendekat. Ketika Allah menjadi tujuan sejati, niat beribadah menjadi lebih jernih dan sederhana. Tidak ada lagi dorongan untuk merasa lebih baik dari orang lain. Tidak ada kegelisahan untuk diakui sebagai ahli ibadah. Solat dijalani dengan rasa malu yang lembut, karena semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin ia menyadari betapa kecil dan kurangnya dirinya. Rasa malu inilah yang menjaga hati tetap hidup dan rendah, menjauhkan jiwa dari kebanggaan spiritual yang sering kali lebih berbahaya daripada kelalaian. Pada fase ini, solat tidak selalu disertai rasa haru atau getaran emosi. Kadang ia hadir dalam bentuk ketenangan yang datar namun dalam. Tidak ada luapan, tidak ada tuntutan, hanya kesadaran bahwa berada di hadapan Allah adalah tempat yang paling aman bagi jiwa. Dalam makrifat, ketenangan seperti ini justru pertanda kedekatan yang matang. Seperti anak yang tidak lagi menangis untuk menarik perhatian orang tuanya, karena ia tahu bahwa kehadirannya sudah cukup. Ketika Allah menjadi tujuan, seluruh hidup perlahan berubah menjadi rangkaian ibadah. Solat tidak lagi terpisah dari aktivitas dunia, karena kesadaran yang dibangun di sajadah ikut berjalan di luar solat. Cara berbicara menjadi lebih terjaga, cara memandang menjadi lebih bersih, dan cara menyikapi ujian menjadi lebih lapang. Bukan karena manusia menjadi sempurna, tetapi karena ia memiliki arah yang jelas. Setiap kesalahan menjadi jalan kembali, bukan alasan untuk menjauh. Bab terakhir ini menegaskan bahwa puncak solat hakikat bukanlah pengalaman luar biasa, melainkan kesetiaan yang sunyi. Ketika Allah telah menjadi tujuan sejati, solat tidak lagi ditanya manfaatnya, karena ia sendiri adalah manfaat. Dari sini lahir kehidupan yang tenang tanpa kehilangan kewaspadaan, lembut tanpa kehilangan ketegasan, dan berserah tanpa kehilangan tanggung jawab. Inilah solat yang tidak berhenti pada salam, karena seluruh hidup telah berubah menjadi sujud panjang, di mana setiap langkah dijalani dengan kesadaran bahwa semua sedang menuju kepadanya. Mungkin selama ini kita mengira solat adalah tentang seberapa sering kita berdiri di sajadah, padahal hakikatnya adalah seberapa sering hati kita benar-benar kembali kepada Allah. Bukan berapa lama kita berdoa, tetapi seberapa jujur kita berserah. Jika setelah solat, hidupmu masih terasa berat, mungkin bukan Allah yang jauh, tetapi hatimu yang belum sepenuhnya pulang. Malam ini, atau pada solat berikutnya, cobalah datang tanpa topeng, tanpa tuntutan, tanpa kesombongan. Karena saat Allah menjadi tujuan sejati, solat tak lagi berakhir pada salam. Ia terus hidup dalam setiap napas, hingga kita kembali kepadanya dengan jiwa yang utuh.